Selamat datang semua, terima kasih telah bergabung dalam webinar Loctite Indonesia pada hari ini. Saya Michael Danis Bertoni dan saya akan membantu Anda dalam webinar pada hari ini. Jika Anda punya pertanyaan selama webinar berlangsung, silakan ketik pertanyaan Anda pada kolom live Q&A yang berada pada sisi kanan layar Anda. Dan nantinya di akhir sesi, kami akan jawab pertanyaan Anda, baik saya maupun expert kita pada hari ini. Nah, webinar kali ini untuk teman-teman yang belum bisa bergabung pada kesempatan kali ini, Anda gak usah khawatir, Anda bisa menyaksikan kita dimanapun Anda berada nanti karena kita akan upload webinar kita kali ini ke YouTube channel kita di Loctite Indonesia. Proses webinar ini juga sudah mematuhi protokol kesehatan dan kami harapkan juga penonton dimanapun Anda berada, baik nontonnya di rumah, di klan, di kantor, ataupun dimanapun, untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang sama dengan menjaga jarak, pakai masker, dan mencuci tangan. Webinar hari ini akan membahas mengenai Loctite Thread Lockers, Prevent Loosening from Vibration and Shock. Dan materi ini akan kita bawakan dibantu dengan expert yang sudah berpengalaman bertahun-tahun menghandle thread locker, yaitu Pak Budi Sulistyo Nugroho. Tanpa berbasa-basi lagi, kita sambut Pak Budi. Halo Mas Danis. Halo Pak Budi, apa kabar Pak? Sehat, alhamdulillah. Sehat Pak. Iya. Nah Pak Budi, kita kan webinar kita ini udah ini seri kedua nih untuk teman-teman yang ikutin dari awal tahun. Iya. Nah, kita kemarin di webinar pertama, kita udah ada launching ini ya. Betul, Propam. Jadi teman-teman yang pakai thread locker, nggak perlu repot-repot lagi kalau netes, kita sekarang udah ada pumpnya ya. Iya, dan juga ya presisi sekali gitu ya. Iya, dan ini bisa presisi, terukur yang keluarnya berapa. Kalau untuk teman-teman yang general industry ya kan, assembly tuh butuh banget tuh presisi. Pastinya. Nah, itu kita udah ngomongin dispensernya. Tapi untuk sebelum kita masuk ke tema awal nih, tema besar kali ini, saya mau nanya nih, sebenarnya thread locker ini fungsinya apa sih Pak? Apa sih benefitnya gitu ya? Ya mungkin untuk merefresh teman-teman di rumah sekalian ya, ini ada thread locker, saya udah pegang sini. Apa sih benefitnya? Pertama adalah untuk mencegah terjadinya karat pada baut dan mur, kayak gini ya. Sini ada baut dan mur, ya. Saya kasih sini. Ini ada bunyi ya, Mas Andi. Iya, ada bunyinya ya. Bunyi ini membuktikan kalau ini ada rongga di sini. Oke. Rongga di sini, kalau masuk udara, uap air akan terjadi karat teman-teman di rumah, ya. Jadi karat ini akan tercegah oleh penggunaan thread locker teman-teman di rumah. Dia akan membuat layer di sini dan akan mencegah terjadi karat. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah kalau menggunakan ini akan mencegah terjadinya baut kendur kembali akibat getaran, gitu ya. Nanti kita akan buka bareng-bareng di teman-teman di rumah ya. Ini ada alat baru dari kita. Ini ada mesin penggetar baut atau rattler mesin. Dia akan menggetarkan baut. Oke. Saya baru lihat nih tahun ini nih Pak. Iya. Memang tahun ini ya baru keluar. Iya, kita baru hari ini ya. Tahun ini ya, kayak gitu ya. Yang ketiga adalah menggunakan thread locker juga bisa mengurangi inventory. Jadi kalau teman-teman menggunakan ini mechanical locking devices seperti ini, ada thread washer, ada ring washer, ring pair tuh saya baru ya. Sering lihat di lapangan. Di sini memang teman-teman dulu pasti pakai ini ya. Ini pasti. Apa kelemahannya? Pertama adalah dia bisa membutuhkan rak ya. Raknya makin banyak. Oh, betul. Ukuran beda M6, M10, M12, beda lagi raknya. Beda ukuran, beda mur, beda washernya juga beda. Betul. Ya. Ring platnya jadi dia beda. Butuh inventory. Punya kita thread locker ini satu botol bisa untuk banyak jenis ukuran baut. Kayak gitu. Jadi dia lebih hemat untuk cost inventory-nya. Jauh menghemat. Betul. Tapi pada hari ini kita akan bahas fokus mengenai tentang getaran, Mas Danis. Nah, cocok tuh Pak dengan tema kita juga kan tadi prevent from loosening tadi, karena vibration ataupun shock gitu ya. Nanti kita bareng-bareng ya, kita akan demokan bagaimana mesin ini akan membuktikan kalau getaran itu akan pengaruh terhadap menggunakan ini ya, tadi mechanical locking devices ya. Nah, tapi sebelum ke situ gitu. Pak Budi nih, saya mau nanya Pak, kalau misalnya kita udah pakai mechanical locking devices atau ring plat, ring pair gitu ya, orang kenal di lapangan. Betul. Saya kenceng ini, sekenceng-kencengnya ya kan, emang masih bisa kendur Pak? Sebenarnya kalau kenceng itu nggak sekenceng-kenceng, maksudnya dia menggunakan ini ya, kunci torsi ya. Dia ada terukur, ukuran M berapa itu ada ukurannya, jadi tertentu gitu ya. Ya mungkin misalnya M10 ukurannya 20 nm, itu ada ukurannya. Kayak gitu. Nah, jadi nggak asal makan sebanyak-banyaknya, kencengin sekenceng-kencengnya gitu ya, nggak begitu ya? Nah, itu pun sebenarnya itu nggak mencegah buat kendur kembali. Jadi tetap akan kendur kembali. Karena dia nanti saya terangkan lah kenapa dibuat bisa kendur kembali kayak gitu ya. Tapi utama adalah dikarenakan oleh ini Mas Danis, tadi ada rongga di sini ya. Ini salah satu hal yang sangat menyebabkan dia kendur kembali. Oh, oke. Gitu. Tapi kan taruh dulu Pak Budi nih, sebelum kita terlalu jauh kan. Iya. Itu kan kata Pak Budi nih, ya kan? Iya. Kalau misalnya dia pakai ada rongganya, itu kan teorinya Pak Budi nih. Iya. Kalau misalnya sekarang, kita harus buktikan dong Pak. Kayak apa sih? Kayak apa sih sebenarnya? Nah, Bapak sekarang ini mau ngapain nih? Iya. Kita hari ini ada 2 demo sama teman-teman rumah ya. Pertama adalah demo untuk pembukaan torsi bukaan, artinya break loose ya. Nanti akan saya demokan menggunakan ini. Pertama baut dengan ada thread washer atau ring plat ya.
kita kencangkan sebesar 16 Nm, lalu kita buka berapa torsi bukaannya. Oke. Kedua adalah menggunakan ini yang ring pair ya, atau spring washer, sama kita kencangkan 16 dan kita buka berapa torsi bukaannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita menggunakan ini mesin baru, rattler mesin ya. Ini akan kita putarkan. Pertama kita kencangkan dulu dengan menggunakan red locker ya, karena ini kan butuh waktu kering sekitar 15 menit. Pertama kali ini kita kencangkan, baru kita tunggu sekitar selama 15 menit. Sambil menunggu kita akan mendemokan baut-baut yang menggunakan mechanical convert seperti ini. Yang biasa ya, spring washer kayak gitu. Tapi sebenarnya sih saya masih nggak percaya tadi yang kata Pak Budi yang begitu, kalau misalnya kita udah kencengin sekenceng-kencengnya pakai ring plat, ring pair, masih bisa kendor gitu coba kan. Kita bikin bareng-bareng ya. Nah kalau kayak gitu mungkin bisa langsung Pak Budi kita langsung ke demo yang pertama ya. Siap. Apakah beda ataukah sama? Tapi harusnya sih kata saya sih sama sebetulnya. Soalnya kalau beda agak aneh gitu loh. Gitu, agak aneh Gimana ya. itu sisanya gitu kan? Iya. Kekuatan sisanya. Ada hukum kekalahan energi ya. Iya. Agak. Baik, Mas Anies, ini langsung aja. Ini ada teman-teman, ini ada bisa dilihat di sini. Ini ada baut dengan menggunakan flat washer atau ring plat ya di sini. Ya, kita kencangkan di sini menggunakan ini ada klem C ya untuk bautnya. Di sini ada seperti torsi. Saya bikin 0 ya, teman-teman di rumah. Sudah 0. Oke, kita kencangkan sebesar 16 Nm ya. Kenapa 16 gitu ya? Karena ini sebenarnya boleh 10, boleh 20 ya Mas Anies. Cuman ini kan kecil mejanya, khawatirkan akan terbalik gitu. Terbalik nanti. ya? Iya. Jadi repot nanti. Susah nanti. Iya, ini kita kan 16 ya. 16 itu cukup kencang sebenarnya. Oke, dikencangkan 16. 16 ya. Pas 16. Waduh. Magic pas 16. Pas, bisa magic. 16. Nah, kalau kayak saya buka sekarang nih Mas Danis ya, berapa kira-kira torsi bukaannya? Apakah tetap 16 atau kalau lebih atau lebih kurang? Kembali lagi, hukum kekekalan. Betul. Energi. Pak Budi tadi ngeluarin energi berapa? 16 ya? 16 tadi kira-kira 16 ya. Bukanya 16 pas 16 tadi ya. dong. Pas 16 tadi Mas ya. Jadi kita buka bareng-bareng ya di sini berapa kira-kira torsi bukaannya. Tapi mungkin teman-teman akan nebak ya. Pasti 16 nih. 16. Pasti 16 pastikan. Kita buka bareng-bareng ya. Kita buka. Ini sudah 0 ya. Maaf sudah 0. Oke, kita buka bareng-bareng. Maaf, ini lupa. 14,7. Waduh, 14,7 ya. Ya. Jadi tadi 16 pas kita bukanya di bawahnya 14,7. Jadi dia turun sekitar 20%. 10 ke 20% lah. Ya, jadi dia ada lebih mudah untuk bukanya ternyata teman-teman di rumah ya. Gampang sekali bukanya ternyata. Iya. Kurang 1 kemana tadi tuh? Itu yang saya pikir. Kurang 1, berapa? 1,3 ya? 1,3. Iya. Nah, kedua kita akan buka menggunakan ini ya. Ini adalah baut dengan ring pair ya. Ya, saya lihat sini ring pair. Biasanya di lapangan nih kalau ring plat nggak berfungsi, ya, ring pair sini. Pakai ring pair nih. Kelihatan ya, teman-teman ada ring pair. Kita kencangkan sini, sebentar, saya kencangkan dulu. Sama kita kencangkan sebesar 16 Nm ya. 16 ya. Newton meter ya. Ini sudah 0 ya. Oke, kita kencangkan. Agak lama karena ada PR-nya ya. Iya. PR dia. Ini juga ring pair, Pak. Kan? Iya. 16,2. Ya, 16,2. 16,2. 16,2. Oke. Nah, kira-kira apakah lebih tinggi atau lebih sama kata tadi ya, lebih rendah ya? Iya. Atau sama aja gitu 16 ya? 16 lah sekarang ini kayaknya 16 ini harus nih. Harus 16 lagi ya? Iya. Oke. So, saya takut malu juga, Pak. Sudah 0 ya? Sudah 0. Oke, kita buka bareng-bareng. Berapa kira-kira menggunakan ring pair tadi ya? Malah lebih rendah Mas Danis. Waduh. 13,6. 13,6. Jadi penggunaan ring pair atau ring plat itu sama sekali tidak berpengaruh terhadap kunci torsi bukaannya. Torsi buka. Malah lebih rendah gitu ya. Jadi kita untuk dropnya tetap 10% ke 20% tadi ya, tetap ada ya? Betul. Jadi dia malah lebih gampang untuk kebukaannya malahan. Oh, dan yang saya khawatirkan itu sebenarnya karena belum ada getaran sama sekali. Pak Budi kencengin, Pak Budi langsung buka. Ya. Tetap begitu. Kemana itu sisanya? Kan begitu-begitu ya, kita bertanya. Nah, sekarang saya jadi penasaran nih Pak sebenarnya. Ya. Kalau dengan tanpa getaran aja bisa dropnya segitu, gimana kalau dengan getaran? Nah, Pak Budi ini mau ngapain nih sekarang pakai alat ini? Tadi saya terangkan lagi ya. Jadi untuk ini namanya rattler mesin. Ini adalah alat dari kita. Ini speknya seperti ini. Dia bergetar sebesar 18,3 Hz, teman-teman rumah ya. Di sini ada keterangannya. Untuk RPM-nya sebesar 1100 RPM. Seperti itu ya.
Jadi cukup kencang getaran nanti ya. Oh, kencang cukup sekali. kencang ya. Iya. Jadi bisa mewakilkan lah ya kalau misalnya Cukup mewakilkan untuk getaran di mesin, di lapangan gitu ya. lapangan. Kita akan coba untuk mengencangkan dulu nih, untuk saya kencangkan baut menggunakan red locker ya Mas Danis ya. Oke. Sebentar, saya lupa untuk menggunakan ini. Oh, mau dibersihin dulu ya. Jadi gini, untuk menggunakan red locker, kalau kita mau menguji, kita butuh waktu cepat ya untuk kering ya. Betul. Kita bisa menggunakan ini Mas Danis, namanya Primer Loctite 7649. Ini adalah primer untuk berfungsi untuk mempercepat pengeringan red locker, atau juga bisa digunakan untuk baut-baut yang memang nggak aktif seperti baut stainless atau baut galvanized. Oh iya, banyak Gitu tuh Pak ya. Budi kalau misalnya Iya. di lapangan, terutama yang di FNB itu untuk kenceng-kencengin konveyor beltnya Ya, kan. buat-buat yang stainless stainless gitu ya. Heeh. Memang kalau dia nggak menggunakan ini, dia akan lama keringnya Mas Danis. Oh. Jadi harus pakai ini. Oke. Untuk ini saya menggunakan baut baja. Sebenarnya bisa kering tanpa ini, teman agak lama. Makanya ini untuk mempercepat pakai ini ya. Jadi Oke. harus cepat kering. Karena durasi kita terbatas ya, kalau misalnya Betul. bisa 2 jam gitu sih tenang aja kita ya. Tenang aja gitu ya. Oke. Ya gini ya teman-teman ya, sama-sama sini. Saya kasih sedikit ada ring pad di sini untuk biar dia nggak nembus ke bawah red lockernya. Udah disemprot dulu tadi Pak Budi? Belum, saya lupa. Harus disemprot dulu dong. Iya, betul. kan? Maaf Pak Darsi ya. Terlalu Betul bersemangat ya. Pak Budi kelihatannya. Iya, maaf. Sebentar, Supaya ini teman-teman di rumah juga tahu nih kalau misalnya pakai SF7649 tadi yang bisa mengakselerasi kecepatan kering, itu satu. Terus yang kedua, dia wajib untuk dari metal yang non aktif jadi aktif gitu ya Pak Budi ya? betul, karena dia mengandung zinc di sini. Mengandung zinc atau ion-ion metal, jadi bisa Betul. akselerasi kecepatannya. Nah, di situ juga kalau teman-teman pakai galvanized steel ya, ataupun stainless steel Stainless tadi, steel ya. itu pakai ini harusnya Keringnya. lebih cepat lagi keringnya. Iya. Gitu. Jadi ada teman-teman kita di lapangan gitu ya, dia mau menguji engine Mas Danis. Hmm. Dia itu menguji engine, dia harus dites 3000 jam, tapi keringnya 1 jam dulu ya gitu ya, baru dia langsung dites 3000 jam. Oh. Dia pakai ini Mas Danis, Oh, supaya ngejar ya. ngejar waktunya gitu ya. Oke. Misal begini, saya kasih red locker 2. Sebentar. Pak Budi kok pakai ring pair nih? Pak Budi mau curang nih ya Anda ya? Bukan, ini bukan ring plat, ini ring plat. Oh, ring plat. Iya, kenapa Anda mesti pakai ring plat Pak Budi? Dia biar dia nggak ke bawah Mas Danis. Oh, supaya itu doang. Biar aman Mas, teman-teman, biar aman. Jadi si red lockernya nggak tembus ke bawah gitu ya. Jadi lebih aman. Oh, oke. Maaf, ini. Pasang dulu Supaya ya. dia nggak tembus ke bawah ya, nanti Ini takutnya. lebih aman alatnya. Oh, alatnya. Alatnya biar awet teman-teman di rumah ya. Saya kasih 2 drop ya, 2 drop aja di sini, 2 tetes aja sebentar. Oke. 1 di sini. Oke, 1 di sini. Oke ya, sudah. Oke. Kita kencangkan sama tadi 16 Nm juga ya. Kekuatan 16 Nm. Ini boleh. Ini ya tadi ya. Iya, sudah dibersihin. Iya. Oke. Kita kencangkan dulu ya. Siap. Kita kencangkan di angka 16 juga Nm supaya nggak iri ya kan? Saya dipikirnya Standar dong Kang Iri. Beda. Biar Oh, dia standar, ya kan. Oke, 0 ya, sudah 0. Kita kencangkan 16. Oke, sebentar. kita kencengin. Nanti Mas Anies ya. Siap. Sampai ke angka 16. 16. Bentar. Kan aja. Pas. Waduh. Ini 16,1 lebih sedikit. 16,1. Kita lihat sini. Oke ya. Ini sudah kita sini. Kita akan tunggu sebentar selama 15 menit dulu ya. 15 menit ya? Ya. Oke. Sebelum kita akan coba untuk Sambil nunggu kita coba yang tadi nih, yang ring plat sama ring ring pair. Oke. Tukar dulu ya nih, saya tukar dulu. Oke. Bentar. Ini untuk yang masih kosong ya, masih kosong. Oh, berarti yang slot yang kanan sama yang kiri beda. Beda. Yang kanan itu untuk menggetarkan, yang kiri untuk Mengencangkan. oh Hitam kencang ini untuk kiri ya? mengencangkan, ini untuk yang digetarkan. Menggetarkan. Jadi untuk Oh, yang gitu. Taruhin dulu, taruhin dulu. Bentar. Saya kasih, maaf. Saya Bisa kasih langsung. baut dengan ring plat dulu kali ya. Iya, boleh nih. Kita pakai Ini ring baut plat. ya. Saya baut dengan ring plat seperti ini. Hmm. Kita kasih murnya. Main mur, baru dikencengin lagi nih. Sama 16 juga ya. 16 juga. Oke, 16 juga. Angka 16. 0 ya, teman-teman rumah. Sudah 0. Kita kencangkan sekarang. Saya bantu bagian mana aja. Sebentar. Belum nyala itu Pak Budi kelihatannya. Oh ya. 0 ya. Oke, udah 0. Baru kita kencengin sampai 16. 16 ya. Sebentar. Oke. Belum. Oh, belum. Bentar, gue kira udah. Dah. Aduh, Pak Budi terlalu bersemangat nih. Sebentar saya buka lagi ya, karena ini Karena kelebihan. gemes. Ini kelebihan. Kelebihan. Kita bikin Oke, 0 lagi. karena kelebihan tadi Buka lagi, 17. 17 tadi saya. Jadi kita balikin lagi ke 16 nih 16 supaya
base-nya Biar rata, sama ya. Sama, nah sama 16 kan. Nanti Biar takutnya adil kan ada dong. efek yang tidak terduga gitu. Jadi kita samakan aja. Itu kalau saya sekolah namanya variabel tetap Pak Budi namanya. Jadi Begitu supaya ya. kita tetapkan gitu kan. Ini pas 16 tuh teman-teman ya, pas 16. Oke, kelihatan ya. Pas 16. 16. Kita akan coba untuk tukar lagi ke tempat yang untuk menggetarkan bautnya. Di sini ya, kita getarkan nanti sebentar. Ini tadi ya, kita kencangkan. Taruh sini, tadi yang pakai red locker ya. Kita lock dulu sini. Kuncinya sini. Lalu kita hubungkan ke mesinnya ya. Katanya. Nanti kita coba untuk lihat langsung di sini. Tapi Pak Budi sebelum ke sana Pak Budi coba tolong dijelasin dulu. Ini grafiknya nih apa sih? Iya. Menunjukkan apa sih? Ini adalah grafik untuk penunjukan persentase torsi terhadap waktu. Jadi berapa persen turun dia torsinya dalam waktu berapa lama getarannya. Oke, jadi berapa lama getarannya? Dengan yang tadi spek getarannya tadi 1000 RPM atau 18 Hz tadi ya. Betul. Akan kita getarkan di sini. Nah, nanti di sini kelihatan nih grafik persentase kekuatan torsi Terhadap dengan waktunya. dengan waktu. Betul. Oke. Kita akan coba untuk getarkan selama 10 detik aja ya, Mas Andis. 10 detik. Jadi Boleh. nggak lama-lama. Jadi Iya, boleh. biar kan durasi juga. gitu Durasi. ya. Ntar kalau Betul. getaran keenakan ntar nih. Mesin Kelamaan bergetar ya kan. Oke. Oke, saya coba ya. 1, 2, 3. Sudah cukup. Waduh. Ya. 10 detik tuh. Nah ini dalam waktu sekian detik tadi ya 10 detik doang, hanya 10 detik doang itu turun sekitar 80% ya. 80%. Sisanya tinggal 20%. Justru. Iya. Tadi awal 20% turunnya, sekarang sisanya 20%. Sangat-sangat gampang terbuka ya pakai Ring plat plat. ya. Dan ini masih 10 detik gitu dia. Apalagi kalau semenit gitu ya, apalagi kalau 20 Kalau seminggu, seminggu ya. sebulan, setahun. Nah, Sudah entah kemana tuh bautnya. entah kemana bautnya itu. Mungkin sudah terjual mungkin ya, biasanya sudah terjual biasanya. Jangan-jangan sudah hilang kemana gitu ya. Oke, kita coba untuk buka dulu berapa sih Sisanya ada presentasinya berapa gitu nih? ya. Iya kan? Bentar. Tadi kan kalau nggak pakai getaran kan tadi berapa? Tadi sisanya 14 itu ya, 14,7 kalau nggak ya salah kan? dari 16. Jadi kita getarkan tadi 10 detik, berapa sisanya gitu ya. Mm-mm. Sebentar, kita putar lagi. Oke, kita pindahin dulu supaya untuk ngelihat sini sisa soalnya. torsi bukaan. Betul. Gitu. Ini masih keras, sebentar. Oke, kita lihat sisa torsi bukaannya. Sudah 0 ya, itu nggak bisa Sudah masuk 0. nanti aja. Nih, sudah 0 ya teman-teman di rumah. Kita lihat berapa bos torsi bukanya sih? Saya bantu. Tapi kayaknya sih nggak usah dibantu ya. 0 ini ya. Waduh. 0. 0. Ah, yang bener Audi, coba lagi ah. Bercanda kayaknya. Bisa pakai tangan Oh, bisa pakai tangan. tangan tuh, 0. Oh, Berarti bercanda. 0. Jangan-jangan tadi grafiknya tadi ke bawah lagi ya. Iya. Mungkin grafiknya juga kasihan kali yang ngelihat ring platnya gitu kan. Nggak ada harga Oke. dirinya gitu, jadi ya sudahlah desain 20. Sekarang kita ganti dengan menggunakan ring, tambah lagi dengan ring pair ya. Ring pad. Ring pad. Nah, itu dia yang saya mau cek nih. Ring plat sih biasanya memang Gampang kebuka gitu ya. Iya, biasanya kita Kita larikan ke ganti ring pair dulu karena dia biar ada pair ini efek- buat baru ya, saya kasih buat baru aja biar efek pair ya. pair. Nih kayak Sama gini ya. aja di Ini spesimennya. ada ring plat. Ini ring Oh, pair di ya. double sekarang ya. Double. Nah, ini dia solusi di lapangan sekali berarti. Pasti begini kan kalau lapangan teman-teman kan. Biasa Begini sih kan. dilapisin tuh beberapa. Langsung dia kan. Iya. Kasih mur. Oke. Kita kasih mur. Baru kita kencengin lagi ke angka 16-an lagi nih. Betul. Oke, sudah ya. Kita coba Coba kencangkan. Ini ke 16. saya nih. Mungkin kita bisa cek Nantilah. dulu nih ke dikencengin aja dulu kali Pak Budi 16. Boleh. Ntar kita Boleh. Coba lagi ya. plaknya ntar kita coba Ini 0 ya teman-teman rumah ya. 0. 0. Oke. Kita coba untuk kencangkan 16 dulu ya. Sampai ke 16. Mudah-mudahan dia bisa membantu lah ya temannya tadi yang tidak ada 0 tadi ya, luar biasa. Bentar, 14 14 baru. Pas 16 ya. 16 pas. Pas 16 di rumah ya. Oke, siap 16. Coba 16 lagi tukar pas. lagi ya. Kita coba tukar. Maaf. Oh, ini sangat Ngejar. cukup sulit ya karena apa? Getarannya tinggi jadi memang butuh presisinya Tinggi juga gitu ini ya. presisinya butuh tinggi ya. Tadi ini getarannya. Maaf ya. Oke. Sekarang kita udah lurusin dudukannya supaya dia lebih bisa Masuk ya. plaknya lebih Plak bagus. ya. Iya. Ini kita dulu datanya sebentar. Kita Oke. masukin lagi kemari. Kita hubungkan lagi jadi teman-teman nanti bisa cek di layar teman-teman nih. Iya.
Untuk gimana? Ini tadi kita ingetin lagi ring pair plus ring ring plat. plat ya. Dua ring ya. Dua ring, iya kan. Sekarang kita mulai gerakan 1, 2, 3. Sudah. Nah, Mas Anis ya dari sini dia turun sekitar 40% ya. Jadi tadi tinggal 60% doang kan? Iya, tinggal 60% kekuatannya. Jadi kalau menggunakan ring pair memang dia akan sedikit meningkat, tapi tetap sama, tetap akan kendor juga. Dalam waktu 10 detik. Dan ini tadi double ya? Double ring ya? ring pair, double ya. Iya. Tetap turun sekitar 40%. Oh, minimal nggak malu-maluin tadi lah temannya ya kan? Nol tadi ya. Tadi nol ya. Kita lihat barang yang berapa sisanya gitu ya. Coba kita cek. Boleh. Harusnya sih masih ada sisanya, mudah-mudahan bisa disisain dikit gitu kan. Ini bantu. Plak ngebuka sedikit ya. Oke. Kita bisa coba. Nah, kan dulu ya. Kita buka. Kita kemarin dulu biar dia bisa masuk. Oke. Kita buka sini. Kita buka sini berapa kira-kira bukanya. Sudah nol ya. Kita buka sini barang-barang. Tinggal 10 Mas Danis. Tinggal 10. Tinggal 10. Oh, ada 16. Jadi double ya. 6 ya. Double dengan spring washer ya. Tapi lumayan lah menyelamatkan tadi temennya tadi kan ya. Kasihan juga sih tadi. Tetap turun ya, 10 ya. Dalam 10 detik ya, 10 detik doang. Gimana kalau semenit? 2 menit. 1 hari. Dan maintenance itu kan biasa kalau misalnya teman-teman di lapangan biasanya sekali 3 bulan kadang-kadang Pak Budi, kalau saya sih 3 bulan, 6 bulan atau kadang ada yang setahun. Nah, setahun hilang semua gitu. Iya, hilang semua. Iya kan? Makanya kita pakai ini tadi thread locker gitu ya. Nah, ini nih tadi. Tapi kalau misalnya sekarang tadi kan Pak Budi pakai thread locker. Tadi Pak Budi pakai thread locker apa sih sebenarnya? Terus bisa jelasin nggak? Jadi gini, sambil menunggu teman-teman di rumah, ini kan tadi kan saya perlu kencangkan menggunakan 263. Kita menunggu sekitar 15 menit Mas Danis ya. Saya katakan sedikit mengenai thread locker. Ini adalah thread locker warna merah. Ini adalah yang high strength ya. Dia ini warnanya merah sama kayak seperti ini. Ininya merah ya. Ininya merah, ini juga merah. Ini high strength. Untuk penggunaan baut berapa aja, M25 ke atas, M25, M32, M50, M56 bisa. Jadi high strength tuh masih bisa dibuka nggak sih Pak? Sebenarnya keras. Jadi kalau teman-teman rumah memang dia menggunakannya untuk rutinitas harian atau bulanan, sebaiknya jangan pakai ini. Ini sangat keras sekali. Dia bisa menaikkan torsi Mas Danis sampai 50 sampai 100%. Jadi hampir 2 kali lipatnya. 2 kali lipat ya? Iya, jadi dia sangat-sangat keras. Jadi kalau pakai ini hati-hati, kalau bisa digunakan memang yang dia agak lama bukanya atau permanen ya, seperti itu. Oke. Ini kedua adalah yang warna biru. Ini untuk baut-baut yang ukuran sedang, ukuran M10 sampai M25 gitu ya. Biru sama dengan atasnya. Ini kalau buka juga biru ya atasnya. Ini kalau keluar juga biru nanti ya. Keluar juga biru ya. Ini bukannya begini, ini tutupnya begini. Tutupnya baru. Ya. Biru ini tadi M25 sampai M10 sampai M25 ya. Ini untuk baut-baut yang memang dia yang dia medium strength kali, misalnya dibuka. Ya, dibuka lagi. Jadi mungkin dia dari maintenance ya, dia mungkin sampai sebulan sekali dibuka, pakai ini aja. Bisa pakai itu. Pakai ini aja. Nah, memang kalau untuk kedua ini Mas Danis, ini ada namanya oil tolerance ya. Jadi kalau pakai baut itu ada oli sedikit dia bisa. Oh, okay. Untuk 263 dan 223. Spesial dari kita. Jadi dia nggak akan jadi kendur gitu ya? Ya, jadi kan harusnya kalau menggunakan ini kan harus bersih dari oli, grease gitu ya. Tapi kalau pakai ini bisa, kalau meskipun sudah ada sedikit olinya, bisa pakai ini, kayak gitu ya. Sama pakai ini juga untuk buat-buat yang memang dia nggak aktif seperti baut stainless steel, itu nggak perlu pakai primer lagi. Gitu. Ini spesial dari kita yang udah ini aja ya spesial. Oh, spesial. Kayak gitu. Jadi dia pakai ini nggak perlu untuk pakai primer lagi ketika menggunakan baut yang nggak aktif. Kecuali mau lebih cepat lagi keringnya. Betul. Gitu ya. Jadi kayak tadi kan. Gitu. Sebenarnya kalau sampai full benar-benar kering tuh berapa jam sih? 24 jam Mas Danis. 24 jam ya. Gitu. Jadi sebenarnya untuk mencapai kekuatan maksimalnya kita butuh waktu 24 jam. Betul. Gitu ya. Oke. Yang ketiga ini ada yang low strength ukuran yang warna ungu ya, warna ungu seperti ini. Jadi teman-teman ini ungu juga warnanya bakalan. Ini untuk baut-baut kecil seperti M8, M6, M10 maksimal ya, seperti itu. Ini untuk mungkin papan PCB ya, yang buat-buat kecil itu pakai ini aja bisa. Ini memang untuk peruntukan dia bautnya nggak gampang sampai yang buat yang kecil. Yang kecil-kecil ya. Jangan menggunakan yang merah ya untuk yang buat kecil ya, karena takutnya bisa slack nanti bautnya. Oh iya, kasihan bautnya ya. Iya. Ini untuk yang baut kecil-kecil.
Ada lagi untuk yang ini Mas Danis. Apa tuh? Ini spesial nih warna hijau ya. Ini namanya Loctite 290. Ini untuk yang working grade, artinya adalah dia bisa untuk diaplikasikan ke baut yang memang sudah dikunci ya. Ini berupa pakai thread locker. Kelupaan dia. Pakai ini aja. Jadi mungkin Mas Danis di teman-teman rumah ya di lapangan udah mengencangkan ada 100 baut gitu ya, dikencangkan pakai torsi. Lupa pakai thread ya locker, kan? pakai ini aja. Ditetesin di sininya, di atas segini, tetesin gitu ya. Sebentar. Ditetesin. Dia akan meresap ke dalam sendiri Mas Danis nanti kayak gini. Kemarin gitu ya, dia kan ke dalam sendiri. 2-3 ulir ke dalam. Dia kan ngunci sampai gitu 3 ulir ya. Betul, dia kan ngunci. Berarti punya kekuatan kapilaritasnya itu ada ya? Iya, dia ini grade-nya grade yang medium strength ya sebenarnya. Sama kayak yang warna biru lah. Kayak gitu. Cuma dia encer sekali. Jadi bisa masuk dalam ulir yang paling kecil seperti itu. Menarik nih Pak, kalau misalnya teman-teman di lapangan ada operatornya udah maintenance kan udah kencengin baut semua, lupa gitu pakai. Iya. Kan lemes ya kalau buka lagi satu-satu. Lagi capek gitu dan takes time gitu ya. Iya, dengkulnya langsung agak-agak bergetar tuh. Agak karena lemes gitu kan. Iya. Oke, mungkin sudah kali ya waktunya untuk kita coba untuk buka yang ini. Menarik nih kalau misalnya kita coba buka. Saya sih dari tadi sebenarnya agak menunggu nih Pak. Sebenarnya kita ini harusnya 24 jam teman-teman rumah. Tapi ini kita hanya tadi 15 menit doang ya. 15 menit aja ya. Untuk buka langsung ya. Boleh. Coba pasang sini. Kita coba untuk ininya kita Loctite ya. Sini Loctite. Terus kita coba untuk ke buka ya. Buka lagi. Kita getarkan. 1, 2, 3. Ya, jadi di sini ada sedikit penurunan ya, cuman nggak banyak ya, mungkin hanya 5% doang ya, 5%. Kurang. Karena memang dia belum kering banget gitu ya, belum kering banget. Tapi ini membuktikan kalau ini sudah terbukti kalau kita lebih stabil untuk nggak kendur, karena memang dia belum kering banget ya. Dan juga ini grafiknya adalah memang sedikit turun, hanya 5% doang, nggak banyak gitu ya. Oke, kalau dari sini sih kalau yang saya simpulin nih Pak, dari grafik ya dia itu belum kering aja udah relatif stabil ya. Stabil lurus. Ini pun karena mungkin memang dia itu kenceng getarannya Mas Danis. Oke. Coba kita lihat berapa hasil buka. Iya, ada berapa nih sisanya ya kan? Coba ya barang-barang kita buka. Berapa sih hasilnya untuk setelah digetarkan? Berapa sisanya kira-kira torsinya ya? Iya, itu sih yang paling penting sih, yang bisa paling real ya kita cek. Sini ya. Ini sudah 0 ya. Sudah 0. Ke barang-barang ya. Berapa kira-kira sisa torsinya ya? Tadi kan Pak Budi bilang bisa 2-3 kali dari bukaan. Iya betul, ini lihat ya, ini hanya tadi sebentar doang punya ya, 15 menit doang, naik sampai 22,4. Waduh, 22. 16 ke 22. Wah, naik berapa banyak tuh? Sisa energi dari mana tuh Pak? Itu dia, karena dia menggunakan ini tadi thread locker, itu pun masih tetap akan turun karena dia ini kencang sekali getarannya gitu ya. Tadi naik sampai 22, tetap turun sedikit tetap karena turun dia emang kencang sekali getarannya kayak gitu. Ya mungkin tadi tetap turun juga karena ini presentase kan ya. Iya. Mungkin betul. Tadi awalnya 25 kali ini. Iya kan 25 turun sedikit jadi sisa 90% di sini. Iya, di situnya 22. Tapi ternyata tetap 22. Nah, ini pun sudah saya tadi buka 22, ini masih ada sisa tahan Mas, ini nggak bisa buka pakai tangan. Masih ada, Pak. Masih keras. Coba kita buka lagi ya. Menang banyak ini. Berapa kita buka lagi kalau tadi buka udah 22. 8,5. Jadi setelah kita buka 22 masih ada sisa tahanan 8,5 nm gitu ya. Jadi ini keras sekali, nggak bisa buka pakai tangan. Dan masih belum bisa dibuka ya? Pakai tangan bisa, masih keras sekali. Kayak gitu. Terbukti ya, jadi pakai thread locker itu memang bisa menahan baut dari getaran. Pure ya. Oke, tadi ini sebenarnya yang ini menarik banget sih ya. Sangat-sangat terbukti ya, ini pakai thread locker, dia menaikkan torsi sampai 22 dan 16 gitu ya, juga nggak turun torsinya. Terus turun hanya sedikit sekali, karena itu juga karena kencang sekali getaran si mesinnya gitu ya. Oh oke. Nah ini benar untuk teman-teman yang di rumah nih kan kita selalu bilang thread locker itu mencegah baut kendur dari getaran. Tapi getarannya seperti apa kan mungkin beda-beda nih getaran. Iya. Sekarang kita punya alatnya yang bisa merepresentasikan di lapangan. Betul, cukup kencang dari getarannya tadi ya. Dan hasilnya memang sudah terbukti nih bisa menaikkan torsi bahkan yang tadi awalnya 16 jadi 22. Betul sekali. Nah untuk itu kalau untuk teman-teman yang mau misalnya bertanya soal apa yang tadi kita udah lakukan di sini. Iya. Atau mau bertanya apapun soal yang tadi di sini akan kita jawab. Mungkin kita akan cek ke pertanyaan. Oke Pak Budi, ada satu pertanyaan nih yang cukup menarik sebetulnya. Apa tuh? Pertanyaannya langsung mengincar ke produk kita yang baru kita launching ini ya, salah satu demo toolsnya ya. Rattler ya. Oke. Dia tanya begini, apakah Rattler ini dapat dibawa dan digunakan di lokasi saya katanya? Oke, jadi alat ini memang baru kita launching tahun ini. Jadi mohon maaf untuk bisa.
Jadi kalau dibawa ke Bapak harus hubungi kita dulu. Bapak bisa hubungi kita, nanti kita kasih kontaknya, akan kita list untuk jadwalnya. Untuk jadwalnya ya. Jadwalnya. Kalau tadi yang mohon maaf kalau misalnya ini mau dibeli jangan dulu, karena ini akan kita demokan ke teman-teman semua gitu loh. Kalau kita nggak bisa jual dulu karena ini emang berlaunching sih. Iya, nanti kita pakai apa di sini? Masa kita geterin gitu nggak bisa ya. Nah, untuk teman-teman yang misalnya mau demo di tempatnya, misalnya teman-teman yang misalnya kalau OEM misalnya bikin sepeda gunung, atau teman-teman yang main di tambang, ya mesin-mesin tambang, alat berat yang sekali getarannya kencang, kita mau bawa ini buat uji ke sana, kita bisa. Caranya adalah Bapak hubungi kita akan listing atau daftarkan kapan jadwalnya akan Bapak masing-masing gitu ya. Oke, kalau gitu saya daftar pertama deh. Siap. Saya bikin antrian dulu. Siap. Nah, terus mungkin pertanyaannya. Ada pertanyaan lain nih, Pak Budi. Apakah alatnya bisa dibeli? Iya. Tadi ya. Iya. Jadi ini mohon maaf belum bisa dibeli ya. Jadi ini kita belum bisa jual belikan karena memang alatnya masih baru sekali. Kita masih dalam pengembangan ya. Paling minta juga kita kasih pinjamkan, kita akan datang ke sana paling. Oke, berarti balik lagi kita demoin gitu. Demokan untuk Bapak, jadi dengan cara tadi ya hubungi kita akan demokan dengan jadwal yang tertentu ya, seperti itu. Jadi mungkin nanti untuk teman-teman yang masih belum percaya gitu, itu kan mungkin ring pair-nya settingan gitu kan. Itu prank aja kali gitu kan. Nah, nanti teman-teman kalau bisa di lapangan punya ukuran yang sama, kita bisa taruh di sini, kita bisa uji bareng-bareng. Jadi real case-nya bisa terbukti gitu. Tapi kalau dibeli, mohon maaf, belum dijual. Belum bisa kita jual belikan ya, seperti itu. Begitu. Oke, tadi udah 2 pertanyaan langsung menyerang ke demo kit yang kita baru launching gitu ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan yang cukup teknis nih, Kak. Gimana kalau kekuatannya dengan pengencang tradisional lainnya? Yang lain ya? Iya, selain tadi kita kan tadi ring plat tadi ya. Ini ada mungkin nut with nylon atau star washer ya. Macam-macam lah kita punya mechanical device ya. Bisa kita coba untuk demokan ke Bapak dengan cara tadi ke kebun kita. Kita akan langsung bawa alatnya, kita akan demokan apa yang diminta, mungkin star washer atau mungkin nut with nylon. Karena hari ini kan kita nggak cukup waktunya ya, durasi ya, seperti itu. Jadi bisa, Mas Danis. Bisa ya. Oke. Nah, untuk teman-teman tuh kalau misalnya banyak tuh kalau misalnya kita beli alat baru kan banyak kadang-kadang ring-ringnya tuh aneh-aneh Pak Budi modelnya ya kan. Ada yang bentuknya castle gitu. Nah, itu kalau mau dicoba di sini bisa. Kalau teman-teman kalau ukurannya sama, kita encourage teman-teman untuk uji aja di sini. Kita cek bandingkan dengan thread locker. Betul. Begitu. Nah, oke. Kalau kayak gitu sepertinya kita udah jawab semua pertanyaan nih Pak Budi. Yang bisa kita jawab ya, yang bisa kita jawab pada sesi kali ini. Nah, untuk teman-teman nanti yang belum terjawab, akan kita balas pertanyaan teman-teman via email. Dan untuk terakhir Pak Budi, karena kita udah tiba di penghujung acara, apakah ada tambahan? Key poinnya ya kan, key message-nya di dalam ini. Tadi saya sih masih terkesima gitu loh. Iya. Dengan ini. Jadi tadi kita sudah demokan ya mengenai alat pengantar baut. Itu membuktikan sekali kalau kita padlock kita itu sangat-sangat bisa mencegah baut kendor kembali. Juga selain itu juga bisa mencegah terjadi karat Mas Aris. Jadi dia meresap ke dalam ulir dan mencegah terjadi karat karena dia melapisi ulir tersebut. Mengisi celah ya. Sama ketiga adalah dia hemat dari cost inventory. Jadi dia menggunakan ini satu botol bisa untuk banyak jenis baut Mas Aris. Oke. Mungkin itu sudah saya kesimpulannya. Gitu Mas Aris. Oke, baik Pak Budi. Terima kasih Pak Budi, penjelasannya sangat amat jelas dan sangat amat merepresentasikan kejadian real di lapangan ya, teman-teman di rumah. Kalau begitu, baik, kita sudah tiba di penghujung acara. Seperti tadi saya sampaikan, terima kasih semuanya. Dan kami sangat menghargai partisipasi Anda pada webinar kita kali ini. Jangan lupa untuk bergabung kembali pada sesi webinar berikutnya dengan bahasan yang lebih menarik tentunya. Pastinya. Terima kasih telah bergabung. Saya Michael Danis Widartoni. Saya Budi Nugroho. Pamit undur diri dan sampai jumpa pada webinar berikutnya.